Ya. Ya, jadi zaman dulu ya Pak Heri ya, kalau kita zaman sekolah dulu, sekolah itu guru cuma ngasih nih catat buku gitu kan, kita disuruh ngerangkum, dianya pergi. Itu nggak masuk banget ya zaman sekarang. Ya, Era zaman now gimana? Kalau dulu ada istilah Catat buku, CPSA, catat buku sampai habis, bener. Rasa-rasanya dulu kita mengalami itu merasa jenuh juga. Ini apa banyak benar membuat tangan menulis, tapi sekarang banyak sekali media sosial, berbagai macam aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat materi yang akan kita sampaikan itu lebih menarik tentunya diterima oleh siswa kita. Assalamualaikum sahabat media, apa kabar? Hari ini kita ketemu dalam acara Anjau Silau dan saya saat ini berkunjung ke salah satu sekolahan yaitu SD Negeri 1 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Saya akan ketemu dengan guru kelas dan juga beliau ini adalah salah satu yang lulus dalam guru penggerak di Provinsi Lampung dan ini dari tingkat nasional kemarin tesnya. Kita langsung ketemu aja, namanya adalah Pak Heri Rizdianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Pak, kita ngobrolnya sambil jalan aja boleh nggak Pak? Boleh. Iya, ini. Jadi beliau ini masih muda tapi otaknya udah luar biasa ya, pinternya ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pak Heri, sebelumnya kami ucapkan selamat dulu nih Bapak lolos ya kan di guru penggerak. Sebenarnya boleh disampaikan guru penggerak itu apa sih Pak? Guru penggerak adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim untuk menggerakkan guru-guru seluruh Indonesia agar kedepannya setidak-tidaknya bisa menjadi pemimpin di komunitas tempat dia bekerja. Gitu ya, tempat dia bekerja. Terus? Nah, selain guru penggerak sebenarnya banyak program-program dari Kemendikbud yang telah dicanangkan maupun yang sudah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Salah satunya sekolah penggerak, lalu ada organisasi penggerak, guru belajar, guru berbagi, dan yang sedang saya ikuti adalah guru penggerak, dan alhamdulillah saya telah dinyatakan lulus di tahap kedua ini. Luar biasa. Ini Pak, tesnya apa aja kemarin pas? Untuk tes di awal itu adalah upload berkas, jadi berkas-berkas yang dimintai oleh Kementerian Pendidikan melalui Ditjen GTK itu seperti surat rekomendasi dari kepala sekolah, lalu surat pernyataan mengajar dari sekolah tempat dia bekerja, KTP dan sebagainya kita unduh melalui laman Kemendikbud RI. Lalu setelah itu ketika berkas kita diterima, kemudian kita mengikuti sesi atau mengerjakan soal-soal esai, di mana soal-soal esai tersebut harus kita jawab minimal 1.500 sampai dengan 2.000 karakter. Selanjutnya apabila kita sudah menjalankan atau mengikuti soal esai tersebut, kita berlanjut ke mengerjakan tes bakat skolastik, yang mana tes bakat skolastik tersebut juga dilaksanakan secara online, sama seperti tes CPNS dengan sistem CAT, yang mana apabila skor kita tidak memenuhi grade yang ditentukan, maka kita tidak bisa melanjut ke tes berikutnya. Setelah dinyatakan lulus tes esai, tes bakat skolastik, kita berlanjut ke simulasi mengajar, di mana kita mempraktikkan cara kita mengajar di dalam kelas, meskipun tidak ada siswa, tapi kita mengajar seolah-olah ada siswa kita di dalam kelas. Tentunya dalam tes mengajar tersebut dipantau atau disaksikan oleh 2 asesor melalui Zoom meeting, di mana 2 asesor tersebut juga dari Kemendikbud. Selanjutnya ketika selesai mengerjakan tes mengajar, langkah berikutnya adalah tes wawancara. Juga diwawancari oleh 2 asesor dari Kemendikbud, apakah motivasi kita selama mengikuti guru penggerak tersebut, apakah harapan apabila kita lulus menjadi guru penggerak. Dan alhamdulillah setelah saya melalui tes-tes yang telah saya lakukan, alhamdulillah pada beberapa minggu yang lalu saya menerima surat email dari Kemendikbud dan
alhamdulillah dinyatakan lulus untuk selanjutnya mengikuti kegiatan lokakarya selama 9 bulan dimulai dari April bulan depan. Ya, jadi lokakarya selama pandemi ini di mana rencananya, Pak? Nah, lokakarya ini selama pandemi ini biasanya dipusatkan di LPMP, LPMP Lampung, yang mana guru-guru penggerak yang telah dinyatakan lulus itu selama 9 bulan melakukan kegiatan lokakarya di LPMP Bandar Lampung, dikumpulkan di sana mengikuti lokakarya, latihan dan sebagainya. Ada juga nanti ada pendampingan dari tim fasilitator maupun tim guru penilai untuk menilai atau melatih kami guru-guru penggerak di sekolah maupun juga pelatihan secara daring maupun online. Jadi itu kabupaten kota nanti kumpulnya di situ Ya, lokakaryanya. kabupaten kota kumpulnya nanti di situ selama 9 bulan, mungkin tidak selama 9 bulan tapi ada beberapa nanti juga dilatih di sekolah atau di tempat kami kerja masing-masing. Total berapa Pak yang lulus guru mengajar di Lampung? Untuk di Lampung pada angkatan kedua ini kurang lebih sekitar 200-an orang. Dari total kemarin itu yang ikut se-Indonesia itu kalau tidak salah 13.100, sedangkan kuota yang diambil atau yang diterima se-Indonesia itu sekitar 2.800 orang. Nah, di Lampung itu khususnya pada angkatan kedua kemarin sekitar 200-an orang yang diterima menjadi guru penggerak. Oh, luar biasa. Pak, ini guru penggerak ini sebenarnya motivasi Bapak sendiri ataukah memang utusan dari sekolah atau gimana, Pak? Sehingga ikut. Ya, pertama adalah motivasi saya sendiri untuk pastinya untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki, tentunya dengan cara kita mengikuti program-program yang baik dan kita melakukan hal-hal yang positif dari Kemendikbud atau dari manapun lembaga yang mengadakannya, tentunya akan saya ikuti agar bisa mengembangkan kreativitas, inovasi kita dalam mengajar, terutama selaku pendidik di Kota Bandar Lampung ini. Luar biasa. Oh ya, sahabat ini jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Pak Heri, intinya kan ini guru mengajar ini gimana caranya supaya guru mengajar secara kreatif dan lain-lain gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya seorang guru mengajar, apalagi di masa pandemi COVID ini, yang sekolahannya libur, sekolahnya dari rumah. Seperti apa ini? Ada nggak di dalam guru mengajar ini sendiri? Ya, terima kasih Sobat Medikarlo semuanya. Saya jelaskan bahwa guru penggerak ini selain untuk menjadi pemimpin nantinya di komunitas tempat dia mengajar atau tempat dia bekerja, tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang akan diberikan atau yang akan diterima oleh calon guru penggerak tersebut. Salah satunya adalah yang mana dikatakan oleh Medikarlo tadi, bisa meningkatkan kompetensi atau kreativitas kita dalam hal mengajar atau mendidik peserta didik. Lebih-lebih di masa pandemi ini tentunya kita harus banyak inovasi, banyak kreasi untuk agar siswa kita tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, yang telah saya lakukan juga adalah selain mengajarkan melalui WhatsApp group, saya juga membuat atau mengirimkan video-video yang saya buat sendiri untuk saya kirimkan ke siswa berupa materi maupun latihan-latihan, contoh-contoh latihan yang harus dikerjakan oleh siswa saya. Ya, jadi zaman dulu ya Pak Heri ya, kalau kita zaman sekolah dulu, sekolah itu guru cuma ngasih nih catat buku gitu kan, kita disuruh ngerangkum, dianya pergi. Itu nggak masuk banget ya zaman sekarang. Ya, era zaman now gimana? Kalau dulu ada istilah catat buku, CPSA, catat buku sampai habis, bener. Rasa-rasanya dulu kita mengalami itu merasa jenuh juga, ini aku banyak benar pegal tangan menulis, tapi sekarang banyak sekali media sosial, berbagai macam aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat materi yang akan kita sampaikan itu lebih menarik, tentunya diterima oleh siswa kita. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih, seperti apa yang membuat menarik siswa? Apakah dengan permainan atau seperti apa sehingga tidak jenuh belajarnya? Ya, bisa juga saya berikan video-video saya yang menarik tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Contohnya materi tentang kepemimpinan di tema 7 kelas 6 itu ada materi tentang kepemimpinan. Jadi siswa saya perintahkan untuk menggali informasi dari pemimpin-pemimpin terdekat dari rumahnya seperti Pak RT, mungkin kepala lingkungan di sekitar rumahnya. Tentunya meskipun dia melakukan kunjungan ke rumah-rumah, tetap melakukan prokes secara ketat
agar ke depannya ia mendapatkan materi atau pelajaran secara langsung, praktik secara langsung di lapangan, juga bisa bertanya lebih luas tentang bagaimana sikap kepemimpinan, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menguasai responden dan sebagainya. Jadi selama masa pandemi ini banyak hal yang kita lakukan, tidak hanya serta-merta memberikan materi lalu siswa mencatat, mengajarkan latihan, tapi ada beberapa macam praktik-praktik yang bisa dilakukan. Kemarin juga saya melakukan praktik bernyanyi dalam pelajaran SPDP. Di tema 8 itu ada siswa bernyanyi daerah. Nah, saya juga mencontohkan lagu-lagu daerah kepada siswa, tentunya diiringi musik instrumental, dan siswa juga bisa mengikuti atau mencontohkan, mempraktikkan lagu-lagu daerah yang bisa mereka kirimkan kepada saya, tentunya melalui WhatsApp group maupun email. Ya, karena bapaknya juga penyanyi ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Meskipun bukan tingkat nasional, tapi setidaknya kita bisa memberikan contoh ya ke anak-anak agar materi yang kita sampaikan bisa mengenal ke mereka dan tidak terlalu melebar. Iya. Jadi hal yang kita masukkan bisa mengenal ke mereka. Ya, baik. Pak Heri, ini kan setiap anak berbeda-beda Ya. kemampuan mereka menangkap pelajaran dan lain-lain. Ada yang cepat, ada yang ya kita anggap aja zaman kita sekolah dulu lah ya. Ya. Ada yang cepat, ada yang malas dan lain-lain. Gimana Pak supaya bisa sinergi nih? Oh ya, pertanyaannya bagus sekali. Beberapa bulan terakhir memang jujur saya katakan dari 20 sekian anak peserta didik saya di kelas 6 itu tidak semuanya mengikuti pembelajaran saya secara daring, secara online. Ada beberapa siswa yang sudah merasakan keluhan ketika mengikuti pembelajaran daring ini, dikarenakan mungkin sinyal yang buruk atau pakai data yang kurang. Jadi saya menyiasatinya siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, saya perintahkan kepada mereka untuk datang ke sekolah menemui saya sepekan sekali, tentunya tetap dengan prokes yang ketat. Nah, jadi siswa-siswa pun demikian, siswa-siswa yang dalam tanda kutip tidak mampu menangkap pembelajaran atau materi yang saya lakukan secara daring, saya bisa bertatap langsung ke mereka atau saya menghubungi secara pribadi. Kendalanya apa gitu, kendalanya ya Pak ya? Bagaimana, kenapa tidak bisa mengerjakan dan seterusnya. Jadi saya juga bisa mengajak diskusi orang tua untuk menemukan solusi yang tepat bagi anaknya dan peserta didik saya agar materi yang saya bagikan ke semua siswa bisa merata diterima oleh semua peserta didik saya. Oke. Guru ini mereka datang bawa jeruk nggak Pak? Kalau misalnya bawa jeruk ya kan? Dan kalau itu bawa nih Pak gitu kan? Saya terima, kalau juga saya tidak memaksakan. Oke, bercanda ya sahabat media. Baik, kembali ke guru mengajar. Pak, guru mengajar ini ada kontraknya nggak sih? Artinya berapa tahun selesai atau selamanya? Nah, guru pengajar ini sebenarnya bukan guru penggerak. Guru penggerak. Nah, guru penggerak ini tidak ada kontraknya. Jadi selama guru tersebut bisa mengikuti lokakarya yang dilaksanakan selama 9 bulan itu berhasil dan sukses, tentunya guru yang sukses tersebut, penggerak tersebut bisa mengembangkan kreativitas lain, artinya bisa mengajak rekan-rekan yang lain agar ikut, ayo mari kita sama-sama ikut, ini program pemerintah ini baik, gitu. Ini program ini harus kita ikuti agar kita tidak menyanyiakan. Jangan hanya kita ya mengajar seperti itu saja, kita ada kreativitas, kita bisa berbagi pengetahuan dengan pengalaman dengan rekan-rekan kita yang sama-sama lulus sebagai guru penggerak tersebut. Oke, Pak, sekarang masih nggak sih kalau zaman dulu sekolahnya itu kita sekolah ada suka sama guru yang ini, nggak suka dengan guru yang ini, masih nggak di zaman sekarang seperti itu ke anak-anak yang Bapak lihat? Kayaknya masih ya. Masih ya, tetap ya. Masih tetap itu suka dalam tanda kutip ya, suka tuh pelajarannya mungkin kan, atau karena ini kan tingkat dasar. Saya rasa kalau suka yang bagaimana juga tidak gitu. Hanya suka ya lebih kagum atau lebih perhatian dengan guru si A si B itu ada juga, tetap ada. Trik Bapak untuk bisa menarik hati anak-anak supaya suka, ya sukanya suka pelajarannya, suka dengan cara ngajarnya, itu gimana triknya? Ya, trik saya adalah saya memposisikan diri saya sebagai teman mereka. Jadi saya juga mengikuti media-media sosial yang mereka gunakan. Di IG saya ikuti mereka, saling berkomentar di media sosial mereka, gitu kan, saling menanya kabar dan sebagainya. Artinya saya tidak mau ada sekat atau batas antara guru dan murid. Ya, ketika murid
berkeluh kesah, berkonsultasi dengan kita, ya kita bisa menjembatin petani mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ya saya merangkul mereka, saya ajak mereka duduk bersama ketika pembelajaran tatap muka dulu. Dan sekarang kalau tidak bertatap muka ya hanya berkirim pesan, menanyakan kabar di media sosial baik WA maupun sebagainya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Misi Bapak di guru penggerak ini kedepannya apa sih Pak sebenarnya? Artinya apa ilmu yang Bapak dapatkan sebagai guru penggerak ini akan diapakan? Apakah dibagikan ke guru-guru yang lain atau seperti apa Pak? Ya, tentu sekali Medicarlo, misi saya di guru penggerak ini selain untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri sebagai guru, sebagai seorang pendidik di Kota Bandar Lampung ini, saya juga ingin mengajak kepada rekan-rekan yang lain agar memanfaatkanlah program-program dari pemerintah, dari Kemendikbud tentunya untuk menambah wawasan kita bisa berbagi, kita menambah rekan-rekan kerja kita saling bertukar pengalaman, saling bertukar pengetahuan, agar yang ilmu ini kan semakin lama semakin berkembang. Artinya dengan bertambahnya rekan, dengan bertambahnya sahabat, kita bisa menambah ilmu-ilmu yang baru. Nah, kita saling berbagi seperti itu. Luar biasa. Yang terakhir, pesan untuk sahabat media atau guru-guru yang ada di luar sana apa nih? Silakan. Pesan untuk sahabat Medi dan seluruh guru yang ada di luar dan menonton channel YouTube Medicarlo ini adalah manfaatkan waktumu dengan sesuatu hal yang positif dan bermanfaat bagi orang lain agar tidak ada pekerjaan yang bernilai sia-sia. Oleh karena itu, banyak sekali program-program pemerintah dari Kemendikbud RI itu untuk meningkatkan kompetensi kita. Di sana ada guru penggerak, ada guru berbagi, ada guru belajar, dan program-program yang lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama ikuti agar kita bisa mengembangkan apa yang kita punyai, kita bisa meningkatkan kompetensi kita, kreativitas kita dalam mengajar kepada peserta didik kita. Oke, terima kasih. Yang saya tangkap satu adalah jangan berpuas diri. Artinya walau sudah di posisi sebagai pegawai negeri sipil, ASN, terus harus berkreatif gitu ya. Benar, karena memang di luar sana walaupun kita sudah pegawai negeri, tetapi di sana pun banyak persaingan yang luar biasa. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti persaingan itu, maka kita akan ditinggalkan. Benar gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak ini, tentunya bisa menggerakkan seluruh guru yang ada di mana saja untuk bisa lebih memberikan pendidikan yang profesional kepada anak-anak. Pak Heri, terima kasih, sukses terus. Mudah-mudahan di usia Bapak yang masih muda ini bisa memberikan amal ibadah yang baik kepada masyarakat begitu ya. Ya, dan jangan lupa juga like, comment, subscribe video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu kita di acara Anjau Silau selanjutnya. Dadah.